Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah sayyid lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Ya, makasih Pak Helmi dan juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah jam 16 lewat ya Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar gramatikal Al-Qur'an. Dan sore hari ini alhamdulillah sudah ada 19 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita sore hari ini bisa belajar dengan maksimal, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ilmunya, dan mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa kita sebarluaskan. Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin Bapak Ibu. Kita sudah selesai mengurai, cuma belum selesai menerjemahkan ya, sampai ayat 14. Betul nggak? 13. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai. Kalau hari Sabtu biasanya nggak banyak karena ada agenda. Iya, ada Bu Riri tadi kayaknya. Oke, jadi ini tema ayat surat Al-Fajr ayat 1 sampai berapa total semua kemarin? Sampai 13. Nah, ini temanya Bapak Ibu, temanya tentang pengawasan Allah, di mana di dalamnya itu apa ya? Apa
itu ya? Di dalamnya Recording itu in progress. memaparkan 3 kisah yang bisa kita jadikan pelajaran, di mana kisah 3 kaum yang dimusnahkan oleh Allah karena kesombongannya yang sangat ya. Dan di dalamnya juga ada ciri-ciri penghuni neraka itu, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita kemarin sudah saya tuliskan sampai ayat 13. Ya, ini hasilnya. Kemarin sudah dibahas ya Bapak Ibu. Nanti mungkin teorinya terakhir saja. Merah ini alternatifnya ya. Boleh subjek dikedepankan, boleh ini ya. Terus kemudian apa yang saya rubah kemarin nggak sih? Yang merah ini saya percantik aja atau alternatif lain. Jadi boleh Bapak Ibu ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat ke-14. Kita amatin bersama-sama ayat ke-14. Ayat ke-14, mari kita lihat. Ayat 14. Saya nggak punya catatan ya Bapak Ibu, jadi ayat ke-14 itu apa? Inna, sesungguhnya. Kita terjemahkan bareng-bareng. Ayo Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya Tuhan engkau, Sesungguhnya Tuhan engkau. Nah, di sini ada labi. Jadi di sini benar ya huruf jer, ternyata huruf jer, tapi dia itu keberadaannya di situ itu sebagai penguat. Jadi bukan diartikan dengan, tapi sebagai penguat. Jadi secara huruf dia huruf jer, tapi terkadang huruf jer itu kadang nggak diartikan, lewat aja gitu. Nah, keberadaannya di sini dia sebagai penguat. Jadi sudah ada inna, sesungguhnya, la itu sungguh, masih diperkuat dengan bi. Jadi kalau kita artikan kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan engkau, sesungguhnya Tuhan engkau sungguh benar-benar gitu ya. Sungguh benar-benar ini kan kemarin tempat ya, tapi sejatinya dia itu KBKK ya. Jadi KBKK itu bisa juga diartikan seperti KBKK, yaitu bisa pengawasan atau pengintaian. Mungkin karena temanya itu kepengawasan ya, jadi kita pakai pengawasan mungkin lebih enak ya daripada pengintaian. Kayaknya kalau Allah pengintaian ini ya, pengawasan kali ya Bapak Ibu ya. Jadi sesungguhnya Tuhan engkau sungguh benar-benar, saya tambahkan kata melakukan gitu ya. Jadi melakukan pengawasan. Itu untuk ini aja ya Bapak Ibu ya. Sungguh benar-benar melakukan pengawasan. Intinya mah mengawasi gitu ya. Ya. Yang ke-15, silakan Bapak Ibu dicek. Karena kalau ini diartikan tempat kurang pas. Kurang pas. Tapi dia KBKK, jadi bisa diartikan pengawasan. Lanjut. Ayat 15. Apa? maka Maka, ya. adapun Adapun manusia apabila maka adapun manusia apabila Tuhan menguji dalam seperti ini itu apa namanya? Ma itu tidak selalu diartikan, ya. Jadi bisa maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, betul. Apabila Tuhannya mengujinya, maka
Dia telah Dia memuliakannya. telah Maka memuliakannya. dianya Allah ya, maka Allah dia ya. memuliakannya. Memuliakannya. Koma dan ya dan Memuliakannya. Lalu dia dan dan mengujinya kan? Oh, di sini bukan maka, Bu. Tapi iya lalu fa itu kan tapi ya tapi dalam hal ini fa di sini itu masih kelanjutan. Jadi kalau kelanjutan itu dia lalu atau kemudian. Lalu. Jadi bisa lalu di sini. Jadi setelah Lalu ya. mengujinya, lalu dia memuliakannya. Jadi step-stepnya gitu, peristiwa yang Memuliakan. berkelanjutan gitu ya. Dia memuliakannya dan Punya kesenangan. ya Memberikan kesenangan. apa kemarin? Dan dia Memberikan kesenangan. memberikan kesenangan Memberikan ya? kemarin Memberikan. Ya. memberi kesenangan Menyenangkan ya. apa memberikan? Menyenangkan kemarin. Menyenangkan. Ibu sesuai dengan kemarin dulu ya. Iya. Iya, Saya nggak punya catatan Menyenang. soal gini. Iya. Jadi Dan jangan menyenangkan. yang sesuai dengan debat dulu. Kalau nggak sesuai baru kita. Dan dia menyenangkannya. Ya. Nah, baru di sini. Baru di sini. Maka Iya. maka Berkata. ya, Dia berkata ya, Dia dia di sini Tuhan bukan. 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 Bukan, berarti saya bedakan dengan Ya, dianya, dia kecil. Ya. Maka dia Ya, berkata, dia berkata, ya Tuhanku, ya, Tuhanku. wahai. mana Oh, tadi? Nggak pakai Dia wahai. berkata, kalau begitu nggak pakai wahai, Bu. Jadi gini, Wahai. kapan kita pakai wahai? Kalau wahai Tuhanku itu disembunyikan dua-duanya. Ya, Ya. Roba. Disembunyikan dua-duanya. Iya-nya disembunyikan, ku-nya disembunyikan. Tapi kalau masih ada ya-nya, berarti Iya. itu bukan panggilan. Berarti Tuhanku Tuhan. aja. Beda ya, Bapak Ya, Ibu. Tuhan. Ya. Jadi Iya, ya. Tuhanku Tuhanku telah memuliakanku. ya, Tuhanku telah memuliakan. Telah memuliakanku. Memuliakan. Oke. Ya. Kemudian 16, cukup nggak ini 16? Dan adapun 16 dan adapun apabila maknya dilewat, apabila dia mengujinya, lalu ya, apa kemarin? Kodaro. Sesuai dengan kemarin Bapak Ibu ya, menentukan rezekinya ya, atasnya. Nah, lalu dia di sini Allah kan? Allah ya. Dia menentukan Rezekinya. menentukan di sini maknanya adalah membatasi. Nah, baru gini Ya. boleh membatasi. Rezekinya. Atasnya. Maka Lalu dia berkata. mana lalu? Maka kan? Maka dia berkata. Dia di sini manusia Tuhan. itu ya. Dia berkata. Tuhanku. Tuhanku. Menghinaku. Saya taruh di sini. Ya, ini lanjutan dari sini ya. Telah Menghinaku. Ini lanjutan dari sini. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan Bu Ella. Ya. Kita menghinaku. Udah buat Oke, sekarang 17.
17. Kalau sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Nah, ya, kadang-kadang kata-kata sekali-kali tidak tuh suka nggak ini ya. Jadi intinya huruf ini itu dia huruf celaan, hardikan gitu. Ya, jadi bisa gini, nggak begitu kalau bahasa ininya mah ya, nggak begitu gitu ya. Oke, jadi bisa apa? Sekali-kali tidak. Ini ya. Jadi nyanggah itu ya, nyanggah di atasnya. Sekali-kali tidak. Ya kan. Maksudnya tidak demikian gitu. Mereka tidak memuliakan. Ya kan? Bahkan apa? Bal itu apa? Bahkan. Benar. Bahkan Mereka tidak memuliakan. ya, bahkan kalian Kalian. tidak memuliakan anak yatim. Ya. Sekali. Oh ya, jadi enaknya apa sih ya? Intinya itu nggak begitu. Bahkan kamu tuh nggak memuliakan anak yatim gitu ya. Bahkan kalian tidak Memuliakan anak yatim. memuliakan anak Oke, yang ke-18. Dan Dan. kalian Dan Tidak kalian tidak saling menganjurkan. tidak saling menganjurkan. Memberi makan. Ini sama dengan mengajak ya. Nggak saling mengajak gitu. Makanan. makan orang miskin. Atau tidak makannya. Tidak memberikan makanan. Bentar ya Bu ya, sebentar. Itu benda Mengajak makan orang miskin ya. Ya. Mengajak makan ya. Jadi huruf jar itu sekiranya kurang enak nggak apa-apa, nggak usah diartikan. Jadi mengajak apa? Mengajak makan Orang miskin. ya, mengajak makan orang miskin. 19. Dan kalian Dan makan harta warisan ya. warisan harta Warisan. Ya. Ya. Dan kalian memakan Harta peninggalan mayat ya. ya. Ya, kemarin itu sama dengan harta warisan ya, Bu ya. Warisan. Karena Iya. artinya panjang ya. Nah, itu sebenarnya Iya. kalau dipendekin bisa aja dengan harta warisan ya. Dan Warisan. kalian memakan harta warisan Dengan cara. ini kemarin sebenarnya artinya apa ini? Ya. Sekarang ayat berapa sih? 19 kan? Dan 19, kalian makan, 19, ini kan warisan ya, 19. harta warisan ya. 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 Ini Makanan. dengan dan kalian makan harta warisan. Ini tuh apa? Kumpul. Oh, Yang iya. terkumpul. Nah, ini yang ini nih. Ini tuh artinya penghimpunan atau apa kemarin Iya. pengumpulan ya? Mengumpul. Yang terkumpul. Iya, ya pengumpulan ya. Kemarin kalau di itu artinya apa, Bu? Di apa namanya? Depak mencampur Enggak, Bu, sebelum ke situ, Bu. Ibu sebelum ke depak dulu. IMY menghimpun.
arti lamanya sendiri nggak ada kan? Penghimpunan mah dari kita kan? Ya, ada di Ya. 402. Di 402 artinya apa, Bu? Menghimpun. Ya, maksud saya itu kan arti kata kerjanya, Bu. Nah, ini kan KBKK. Jadi artinya apa? Penghimpunan kan? Penghimpunan. Nah, maksud saya sesuai dengan itu dulu. Dan kalian memakan harta warisan. eh ini itu tuh dia posisinya dalam kalimat itu kan makan apa? Makan harta warisan. Dengan cara apa? Makan dengan cara penghimpunan apa tadi? Mengumpulkan ya kemarin ya, mengumpulkan menghimpun kan? Kemarin yang terkumpul, Bu. Oh ya, ya. Halaman berapa ya, Bu ya? Coba saya cek lagi deh. 402, Bu ya. Apa Mahmud Yunus? Tadi Mahmud Yunus 409, Saya tuh 402. pengen tahu ininya. Kamu Munawir kemarin. 30 402 Mana, sebelah Bu, kanan artinya? tengah. Menghimpunkan. Bukan, Bu. Maksud saya gini. Ada Yang nggak mana, arti lama yang lamanya bukan ke KKL-nya? Ada nggak arti Munawir. lama yang Oh, kata lama. benda? Nggak ada kan? Enggak ada lama. Nggak ada. lama salah belum Munawir 23. laman ya teh Munawir Munawir halaman berapa, Bu? 1289. Ya, jadi gini Bapak Ibu, yang saya tanyakan adalah arti lama yang bukan KKL-nya ada nggak gitu. Kalau ada kita pakai itu, kalau nggak ada kita buat gitu loh maksud saya. Lama, berapa? 10? 1289. 12? Enggak ada juga, Bu. 89. Kalau nggak ada baru kita bikin gitu. Mempersatukan dan mempersatukan. Lama. Sebelah kanan 16 ke 5 dari atas. Iya, ketemu. Ininya Bu, yang saya tanya lama kata bendanya itu Bu. Bukan Lama lama kata benda. kata kerjanya, bukan. Tapi lama yang sudah KBKK-nya jadi ada nggak artinya di situ? Nggak ada kan? Enggak ada. Ya. Jadi yang saya tanyakan itu dulu. Kalau itu, soalnya kan banyak nih lumayan nyarinya kan. Nah, ibu-ibu ada yang Banyak. ketemu nggak gitu. Kalau ketemu berarti kita pakai itu. Kalau enggak kita bikin gitu, Bu. Ada. Nggak ada kan? Oke. Iya. Jadi ini tuh ya ibu-ibu. Kalau akalan sendiri dia adalah keterangan penguat. Kenapa keterangan penguat? Masih ingat Bapak Ibu ya? Kalau ada KBKK yang punya akar kata yang sama dengan kata kerja, jadi dia tuh memakan harta warisan semakan-makannya dengan penghimpunan gitu. Nah, penghimpunan atau pengumpulan itu sama dengan mencampur adukkan gitu maksud saya. Paham nggak? Iya. Ya, jadi kalau arti aslinya begitu, makna mencampur adukkan itu sudah ke tafsirnya, makna ayatnya gitu. Ya, jadi gini, saya pernah menjelaskan, ingat nggak Bapak Ibu, yang gini, kalau ada kata kerja, apapun itu, mau KKL, KKSHD, KKP, dia punya akar kata yang sama dengan KBKK, akar katanya itu. Terus kemudian KBKK-nya fathah tain. Maka artinya itu adalah ini tuh seposisinya sebagai keterangan penguat. Seandainya kata kerjanya menjelaskan, maka menjelaskan sejelas-jelasnya. Gitu. Nah, kalau ini makan harta warisan semakan-makannya. Gitu. Jadi harta warisan tuh dimakan dengan lama ya, dengan penghimpunan, dengan gimana sih harta warisan dimakan semakan-makannya, akhirnya apa? Penghimpunan itu kan pengumpulan, dikumpulkan antara
yang halal dengan yang haram. Maksudnya halal itu adalah hartanya dia, haram itu hartanya anak yatim yang dicampur adukkan dengan hartanya dia. Kan jadi haram kalau harta anak yatim bagi dia. Kalau bagi anak yatimnya mah halal, Ya, ya. tapi bagi yang itu tadi haram gitu. Begitu Bapak Ibu. Bu Wati, Ya? di bawah itu ada artinya penyatuan, Bu Wati. Lamun. Nah, itu yang maksud saya gitu Bapak Ibu yang saya cari itu. Mana Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah, Bu. Sebelah kanan. Ya. Nah, maksud saya gitu yang saya cari tuh. Ya Pak, makasih. Jadi penyatuan ya. Respon kembali. Ya. Iya, penyatuan. Dari tadi itu yang saya cari itu, saya nggak sempat nyari soalnya. Betul, penyatuan, cocok. Jadi pengumpulan, penghimpunan, itu kan bentukan kita ketika kita nggak nemuin. Tapi kalau ada arti khususnya seperti ini, oh ini lamun ini kan KBKK, ya itu yang kita pakai. Makasih Pak Master. Ya, Itu ya Bapak Penyatuan. Ibu. Ya, Iya. ya. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi bukan ke menghimpun-menghimpun tadi. Oke, mari kita artikan. Dan kalian memakan harta warisan dengan semakan-makannya. Ini mau diterjemahkan apa nih kalau? Kalau jelas kan sejelas-jelasnya ya. Iya. Bener-bener ya mungkin ya. Dan kalian memakan harta warisan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Atau ada yang punya pendapat apa enaknya? Sebelum ke mencampur adukkan, itu sudah ke ini ya, sudah ke biar gramatikanya nggak hilang. Gimana kalau apa adanya aja Bapak Ibu? Nanti baru terakhirnya kita merahin mencampur adukkan gitu. Ya. Bapak Ibu? Setuju? Iya. Ya. Cuma kadang-kadang memang suka nggak pas gitu. Kalau menjelaskan enak, menjelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian memukul dengan sepukul-pukulnya kan kurang enak. Berarti memukul dengan keras, sekeras-kerasnya gitu. Kalau makan harta warisan dengan apa? Sekenyang-kenyangnya. Sebanyak-banyaknya kali ya. Puas-puasnya. Ya, bisa. Dan kalian memakan harta warisan dengan gimana? Mau sepuas-puasnya Bapak Ibu? Dengan Saya ngikut. sebanyak-banyaknya, Bu. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya dengan lagi. Dan kalian memakan harta warisan sebanyak-banyaknya dengan penyatuan. Jadi dengannya di akhir aja ya. Sebanyak-banyaknya dengan Penyatuan. ya, dengan penyatuan. Maksudnya mencampur adukkan baru nih. Adukan antara yang haram dan halal. Mencampur adukkan yang halal. Hartanya mah halal bagi anak yatim ya. Mencampurkan adukkan yang halal dengan yang haram. Ini maksudnya harta anak yatim. Bukan bagi anak yatimnya haramnya. Bagi orang yang memakan harta yang bukan haknya tadi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Surat 20. Ya, dan kalian mencintai. Berarti ini nanti diganti ya. Ini ya, Bapak Ibu ini ya. KBKK. Karena ada artinya penyatuan. Kemarin apa? Kita cek satu persatu nanti. Ayat 20 dan Kalian Mencintai. harta benda kemarin. dan ya. kalian mencintai harta Benda. Mungkin ini sama ya, Bu. Penguatan lagi. Nah, dengan Sama juga. secinta-cintanya Oke. gitu. Cinta-cintanya. Kecil. Iya. Cinta-cintanya. Kalian mencintai. Zaman tuh apa? Yang laman yang melimpah-limpah Ya, yang jadi gini. yang banyak. Dan kalian mencintai harta benda
dengan secita-cintanya yang Melimpah. banyak, yang melimpah. melimpah. Ini maksudnya gini. Maksudnya adalah mencintai harta benda secara berlebihan gitu. Iya. Dengan secinta-cintanya yang melimpah. Maksudnya gini, secara berlebihan. Enaknya gimana ya bahasanya itu? Ayat 20. Yang melimpah, kurung buka, ini, berlebihan. Cara berlebihan. Ya, secara berlebihan boleh. Dan kalian mencintai harta benda dengan secinta-cintanya, atau bisa gini, dengan kecintaan yang melimpah. Kalau arti ini memang apa ya, dalamnya Kemarin, begitu, dengan secinta-cinta. Dengan kecintaan yang berlebihan. kecintaan kemarin Iya. yang apanya berarti? Kata Iya. benda, kecintaan yang melimpah. Iya Ibu, kalau arti terpisah betul kecintaan. Kalau arti terpisah betul, nggak salah. Maksud saya gini, ketika ada kata kerja, ini apa ya? Referensinya tuh Buya juga sering ya. Jadi ketika ada, memang betul ini artinya KBKK-nya kecintaan. Ya. Tapi ketika akar kata ini sama dengan akar kata-kata kerjanya, dia Iya. itu maknanya begitu gitu. Menguatkan. Maknanya itu begitu. Jadi kalau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya emang begitu. Meskipun kata sejelas-jelasnya itu KBKK-nya kejelasan, misalkan. Iya. Kan nggak enak kalau diartikan menjelaskan dengan kejelasan, nggak itu. Jadi kalau secara arti itu memang begitu. Ya, jadi dan kalian mencintai harta benda dengan secinta-cintanya gitu. Jadi kalau ada pengulangan itu begitu maknanya. Secara berlebihan. Kalau arti terpisah betul Bu, karena KBKK kecintaan. Tapi ketika sudah dirangkai karena ini tuh nggak bisa dipisahkan dari sininya, maka begitu. Ya. Kalau arti ininya ya, tapi kalau misalkan ini mau supaya untuk mempercantik, memperhalus, bisa kecintaan. Tapi kalau maksud saya gini Bu ya, kalau ketemu ini tuh karena posisinya sebagai keterangan Penguat. ya penguat itu. Ini pernah ya saya bahas ya waktu itu. Silakan nih mau diganti kecintaan juga boleh, cuma maksud saya dalamnya begitu. Jadi dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, itu mungkin rasanya biasa, tapi kalau ini rasanya, mungkin rasanya aja nanti Bapak Ibu ya. Kalau mau diartikan kecintaan, rasanya diperkuat gitu. Intinya ini orang yang sangat cinta harta gitu. Iya. Harta tuh begitu digenggam gitu. Intinya begitu. Silakan. Ini super lah ini secara konteks. Oke. 21 apa Bapak Ibu? Sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak. Apabila Boleh juga gini, jangan berbuat demikian, itu boleh ya kata. Sekali-kali tidak pakai tanda seru. Apabila bumi diratakan rata-rata dihancurkan ya kemarin ya. ya kemarin dihancurkan. Nah kayak gini Bu, ini kan kata ini akar katanya sama nggak dengan ini? Sama. Ya. sehancur-hancurnya. Jadi sekali-kali Sehancur. tidak, apabila bumi dihancurkan, kalau seandainya kita artikan kehancuran, kan nggak cocok apabila bumi dihancurkan dengan kehancuran. Nah, nggak itu ya. Jadi seperti ini tuh memang maknanya begitu dalamnya, dengan sehancur-hancurnya. Karena dia keterangan penguat. Apabila bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Terus diulang lagi. Kira-kira gimana itu maknanya kalau ada pengulangan? Diperkuat lagi.
ya, diperkuat lagi, dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian dihancurkan lagi sehancur-hancurnya. Itu ibarat kayak benturan-benturan yang terus-menerus gitu, yang nggak sekali benturan gitu. Sedahsyat itu, ya. Dengan sehancur-hancurnya kita ngintip di Depak mungkin berturut-turut ya. Di Depak apa Bapak Ibu? Sehancur-hancurnya. Turut-turut. Ya, pakai sehancur-hancurnya kan arti ini, diulang lagi kan? Mungkin kita tambahin berturut-turut ya Bapak Ibu ya. Ya, betul? Berturut-turut tambahnya? Sehancur-hancurnya. Ada tambahan lagi nggak Pak setelah sehancur-hancurnya? Apabila bumi diguncangkan berturut-turut kalau di Depak. Oh gitu. Jadi kalau ini kan artinya kehancuran, kalau arti terpisah ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini berdampingan dengan KKL yang dia akar katanya sama, maka kita artikan dengan sehancur-hancurnya. Diulang lagi gitu. Ya. Berarti dengan sehancur-hancurnya, nggak sekali benturan berarti. Iya. Udah sehancur-hancurnya benturkan lagi, akhirnya berbenturan ya. Ya, kebayang lah intinya. Sedalam itu. Saking dalamnya susah ya mengungkapkan dalam bentuk tulisan ya. Tapi Berulang-ulang kalau lagi. ini paham gramatikal ini berasa banget ini. Berasa banget ini. Jadi sehancur-hancurnya gitu. Berasa banget. Kalau paham. Jadi masih ada lanjutannya nih. Cuma bingung saya mengungkapkannya. Karena diulang 2 kali. Lanjut 22. Dan Kali ke dan dia dan Tuhan engkau Dan Tuhan kau telah datang. engkau. Nah, di sini kan telah datang ya. Dan Iya. Tuhan engkau telah datang. Telah datang Tuhan engkau. Telah datang. Dan Tuhan engkau telah datang. Dan juga malaikat Malaikat. malaikat. berbaris-baris. Berbaris-baris itu apa? Datangnya gitu kan. Nah, saya umpetin di sini, saya kurung dan juga malaikat datang Berbaris-baris. Iya. berbaris-baris. Sama ini kan artinya berbaris. Kemudian berbaris lagi gitu ya. Berbaris-baris gitu. Nah, nomor ayat 23. Ini secara penulisan kalau ja'a ini kan KKL pasif ya. Ya. Aktifnya itu kalau kita bentuk harusnya gini, harusnya Bapak Ibu ya. Harusnya. Prosesnya gini. Kan fu'ila. Harusnya gini. Jika. Harusnya ini proses. Ya. Hasilnya begini, kasrohnya titip ke depan. Jadi Cia. ya. Harusnya begitu kalau normalnya. Tapi kenapa di sini begini? Terkadang Al-Qur'an punya kaidah tersendiri. Tertulisnya apa? Ja pakai ain. Tapi sejatinya bacanya apa? Bacanya apa Bapak Ibu itu? Iya, bacanya mah tetap ji, alifnya nggak dibaca, bukan jiaya kan? Iya kan? Iya. Iya, artinya apa? Meskipun di sini tuh penulisannya begini, gini nih, tapi tetap dalam pembacaannya alifnya kayak nggak dibaca. Iya nggak? Iya. 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 Jadi bacanya seperti ini, ya nggak? Ya kan? Bacanya kayak gini, meskipun ada tambahan alif. Jadi ini kaidah penulisan aja yang terkadang Al-Quran tidak mengikuti ini kaidah seharusnya bahasa Arab. Oke, lanjut. Ayat 23. Jadi dan Berbaris.
Dan apa coba Bapak Ibu? Telah pasif kan? Dan telah didatangkan. Pada hari itu Dan telah didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Maksudnya didatangkan di sini itu maksudnya adalah diperlihatkan. Dan telah didatangkan atau diperlihatkan pada hari itu, pada hari itu neraka jahanam. Bi-nya nggak usah diartikan. Jahanam. Koma. Masih lanjutannya kan? Nah ini gimana? Ini kemarin artinya apa? Mengingatkan. Saya nemuin di itu artinya, saya ngeliat di mana ya tadi ya? Di Mahmud Yunus, coba Bapak Ibu dibuka. Halaman berapa? 134. Coba kita buka. Kalau saya ngambil artinya lebih keingat. 134 sebelah kiri atas. Polanya apa nih Bapak Ibu? Tafa'ala. Artinya tafa'ala itu sebelah kiri atas, pojok atas. Ingat akan sesuatu. ya. Nah, jadi kalau saya lebih cocok ke situ. Jadi gini, artinya menjadi gini. Tadi mana tadi? Sampai mana tadi? Pada hari. Ini ya. Ini kan. Jadi gini. Pada hari itu, ya kan? Ini subjeknya. Pada hari itu manusia ingat. Hari itu manusia. Arti di Depak ingat apa? Ingat akan sesuatu, ya kan Bapak Ibu? Kok di Depak apa di kamus ingat akan sesuatu kan? Ingat Pada akan hari sesuatu. itu manusia ingat akan sesuatu. Ya. Maksudnya itu sejatinya gini. Jadi dan telah didatangkan atau diperlihatkan dan telah diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat akan sesuatu tuh maksudnya sadar. dosanya. Pada hari itu manusia sadar. Gitu. Lanjut ini. Ini apa? Buatnya di sini tuh lebih cocok ke akan tetapi. Akan tetapi boleh dan akan tetapi bagaimana? Ini bagaimana dia, ini bisa dia nih, bagaimana dia ingat. Gitu. Dan telah diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu manusia sadar, akan tetapi bagaimana dia ingat? Atau pada hari itu manusia ingat, akan tetapi bagaimana dia ingat? Kalau secara konteks tuh ininya ke ingatnya itu maksudnya ingat kepada sadar gitu. Ayat 23. Rada susah memang. Nanti penjelasan tadaburnya Pak Supirman. 24 ayo silakan Bapak Ibu. Dia berkata. Ya. Dia berkata. Wahai. Ya. Jadi bisa gini. Oke, kita pakai wahai dulu ya. Wahai dulu. Ya. Wahai.
Sekiranya aku Kiranya Sekiranya aku, ini arti Aku. ini ya, ini arti yang ininya. Ya, Sekiranya aku, kiranya aku sekiranya aku dulu, ini kan KKL ya. ya ya Aku dulu ini apa? Mempersembahkan ya? mempersembahkan Mempersembahkan. Kata mempersembahkan butuh objek nggak? Butuh. tuh Butuh. Di sini nggak ada. Berarti kan bersembunyi ya. ya tersembunyi. Sembunyi Mempersembahkan apa kalau di Depak apa? amal saleh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Boleh saya kurung? Ya Bu, Biar buat enak aja. Mempersembahkan amal soleh untuk untuk hidupku Hidup. ini ya. hayati ya. Tersembunyi itu bukan bermakna bahwa di situ tuh ada kemudian dihapus, tidak. Secara konteks tuh sudah terfahami sehingga nggak usah disebutkan lagi supaya nggak pemborosan kata, supaya nggak diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau di penguraian nggak usah dimunculkan ada objek tersembunyi, enggak. Itu tuh ini apa? Termasuk ini pun kan juga ini dari tafsir, maksudnya dari yang menafsirkan. Ini maknanya bisa macam-macam tergantung yang menafsirkan. Ya. Nah, mungkin umumnya adalah konteks di sini maksudnya adalah amal soleh. Silakan Bu Ella. Iya, sudah. Masih panjang ya, 25. Baru tinggal 6 lagi. 25 silakan 25. maka pada hari Mana 25. Pada hari ini Maka pada hari itu gitu ya. tidak ya tidak ada Maka Dia tidak. pada hari itu tidak ada tidak. seorang pun. oh tidak ada seorang pun. Heeh. Tidak ada seorang pun ya kan kesini ya. Adunya ya ahad kayak Tidak ahad ya. ada seorang pun. yang Oh ini yang menyiksa ya. Tidak ada seorang pun yang menyiksa. Siksaan dengan siksaannya Menyiksa. Oke, mari kita lihat. Ini menyiksa. Ini termasuk akar katanya sama nggak dengan ini? Sama. ya Ya. sama Berarti bisa gini, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan sebenar-benar benar siksanya. Dengan Siksanya. ya bisa. Yang menyiksa dengan siksanya. siksanya. Yang maknanya tuh sebenarnya gini maknanya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan siksaan yang berat yang melebihi siksanya Allah gitu. Ya. Jadi maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. dengan sebenar-benar siksanya. Ntar, enaknya gimana? Ntar, Siksanya dahsyat. iya. Seperti siksa Allah gitu. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan dengan menyiksa. Kalau di itu saya ya seadil siksanya gitu. Jadi yang menyiksa intinya mau ngasih tahu gini, kalau siksaan Allah itu nggak ada yang nandingin gitu. Jadi pada hari itu nggak ada seorang pun yang bisa menyiksa itu sebesar siksa Allah gitu. Jadi mungkin supaya enak saya tambahin gini aja ya. Yang menyiksa seadil kurung ini aja ya, tambahan aja. Seadil siksanya. Ya. Atau mungkin sebesar siksanya gitu.
Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa sebesar siksanya. Boleh gitu ya? Sedahsyat siksa. Ya, boleh. Silahkan. Dan tidak seorang pun Dan tidak seorang pun. Ini sama. mengikat. Ini semuanya tuh bahasanya serba yang diulang-ulang kata kerjanya, maknanya sejatinya gitu. Dan Ya, tidak seorang pun yang dan mengikat. tidak ada seorang pun Yang mengikat. dan tidak ada seorang pun yang mengikat Seikat-ikat. dengan sekencang-kencang, dengan sekuat-kuat boleh, dengan sekuat-kuat ikatannya. Jadi kalau tadi bisa, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan sekuat-kuat siksaan. ya sebesar dengan sekuat-kuat. Beda Bu kalau begitu konteksnya, dengan sekuat-kuat. Ya intinya paham ya saudara-saudara. Ya, intinya. Susah. 27. Wahai jiwa 27 mana 27? Wahai, Wahai, duhai, ya, duhai, duhai jiwa yang tenang. jiwa yang tenang. 28. Engkau kembalikanlah, ya. Kembalilah. Kembalilah. Ya, engkau kembalilah. Karena ini kan biasa ya. Engkau kembalilah kepada engkau Tuhan. kembalilah kepada Tuhanmu Tuhan engkau. serida-ridanya. Ya. Oh gini, bukan Bu. Kalau ini mah bukan serido-ridonya Bu. Karena ini kan nggak diulang. Ya, jadi kalau ini beda. Engkau kembalikan. Ini Pengertian ya. Ini KKP kan bener ya. Engkau kembalilah kepada Tuhan engkau dengan ridho yang dan diridhoi. ya, dengan ridho dan diridhoi. Ya, ridho dan diridhoi. Ya. Yang diridhoi. Jadi kita kembali dengan ridho dan Allah juga meridhoi gitu. 29. Maka masuklah engkau masuklah dalam engkau masuklah ke dalam. Nah, kira-kira ada yang hilang nggak itu? Masa ke dalam, maksudnya gini, ke dalam hamba-hambaku ya di situ ya. Maksudnya mungkin gini, ke dalam golongan ya hamba-hambaku, supaya cantik aja. Hamba-hambaku, ku-nya adalah Allah, ku-nya besar. 30. Dan habis nerjemah ini lapar ya Bapak Ibu ya. Dan engkau masuklah. Ini ada yang hilang juga nih Bu Etia. Engkau masuklah ke dalam surgaku. Ya, surga. Ini apa? Oh ya. Di mana? Kalau kurang-kurang itu ya mohon dimaklum ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa buka-buka ini untuk memahami lebih dalam ya. Karena memang bekal kita tidak seperti orang pesantren. Tidak seperti orang yang ahli tafsir. Silakan. Sudah. Ada yang perlu saya sedikit-sedikit dirubah itunya ya. Bu Ella bisa tampilkan Bu Ella yang kemarin Bu Ella. Yang kemarin. Ini di screenshot dulu, iya. Bentar, atau kalau enggak ini aja ya. Ini aja deh nggak apa-apa Bu Ella. Nanti sama Bu Ella dibetulin aja. Apa tuh? Ini sudah dihapus Bu Ella.
di screenshot. Pembahasan sudah. Oke. Kemarin Bapak Ibu, kalau di itu secara ini ya, ini tuh semua KBKK. KBKK ya. Masuk yang kemarin, mana tuh yang kemarin? Yang artinya yang melimpah tuh mana? Ini. Yang kemarin saya bilang KBPA enggak. Jadi kalau dicek di kamus kan itu artinya penyatuan ya Bapak Ibu. Tuhan Iya. Jadi tetap KB seluruhnya. KBKK. Tetap. Cuma kenapa kemudian muncul kata yang melimpah itu untuk ini aja, untuk mempercantik itu, karena dia posisinya memang sebagai keterangan yang kadang kalau keterangan itu rada susah diartikan persis kayak tadi yang Bu Evalina bilang kehancuran tadi, ya itu tuh secara arti terpisahnya betul kehancuran. Secara arti terpisahnya penyatuan. Tapi kalau dia kedudukannya sebagai sifat bagi ini, itu biasanya suka ditambahin kata yang. Jadi penambahan kata yang itu, penambahan kata dengan cara, penambahan kata itu tuh karena posisinya dalam kalimat yang kemudian untuk mempercantik ditambah dengan kata itu. Gitu. Kayak misalkan gini, Pak Helmi makan nasi dalam keadaan ngantuk misalnya. Ini keadaan nasi kan gini, ini tuh namanya keterangan keadaan. Yang kalau dalam keadaan ya, yang kalau dalam struktur kalimat ini tuh bisa KBPA, KBPP, KBKK, KBSL yang dia fathah tain. Kata dalam keadaan itu tambahan saja sebagai menunjukkan keterangan keadaan. Tapi di ngantuknya itu kata bendanya itu dan cuma satu kata benda itu. Nah, keterangan keadaan itu bisa menjelaskan keadaan subjek atau salah satu keadaan objek. Dalam hal ini ngantuk itu keadaan subjek apa objek? Keadaan Yang subjek. ngantuk nasinya apa Pak Helminya? Pak Helmi. Pak Helmi itu namanya keterangan keadaan Subjek. yang menjelaskan keadaan subjek. Keadaan Pak Helmi makan dalam keadaan ngantuk. Gitu. Ya. Bu Riri belajar gramatikal sambil makan. Nah, itu keterangan beda lagi. Keterangan apa gitu. Jadi kayak gitu. Kata sambil, kata keadaan, kata itu tuh tambahan gitu. Jadi nggak akan tercantum kemudian dalam keadaan tuh fi apa gitu, enggak. Ya, nggak seperti itu. Jadi penambahan seperti itu. Nah, termasuk di sini penyatuan arti aslinya. Atau di sini kehancuran tadi, mana kehancuran Bu tadi? Ini ya Bu ya, kehancuran. Nah, ketika sudah digabungkan dengan ini tuh maknanya dalam. Jadi setelah belajar gramatika tuh kita akan dapat dalamnya makna tuh dari sini. Oh, ini ada kata kerja sama akar katanya, fathah tain. Oh, ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Udah gitu tambah lagi sehancur-hancurnya lagi. Udah kayak apa bayangannya? Berarti manusia yang kita yang baca ini, yang ngerti ayat ini tuh takutnya bener-bener takut, setakut-takutnya. Karena ketika bumi dihancurkan sehancur-hancurnya itu, ini ayatnya. Dihancurkan sehancur-hancurnya, diulang lagi, diperkuat lagi gitu. Jadi sedahsyat itu ininya Allah gitu ya. Ini kan temanya tentang tadi ya, temanya pengawasan ya, artinya perbuatan manusia tuh ada dalam pengawasan Allah ya.
Di sini kan yang diawasi ya menggambarkan perbuatan manusia 3 kaum Ad tadi kan, dengan segala kesombongannya superlatif tadi gitu ya. Maka balasan dari Allah pun dimusnahkannya pun juga seperti ini. Kalau kita baca ayatnya, masing-masing dimusnahkan dengan caranya masing-masing, dan masing-masing memang punya kesombongan yang beda-beda. Jadi yang menyebabkan mereka sombong itu beda-beda. Misalkan kaum Ad yang punya keahlian, punya bangunan yang tinggi-tinggi, yang di negara manapun nggak ada itu bangunan yang sebagus atau secanggih milik kaum Ad pada saat itu, di negeri lain tuh nggak ada. Itulah yang menyebabkan dia sombong. Nah, kemudian kaum Samud itu punya keahlian yang tidak dimiliki oleh negara manapun, negeri manapun pada saat era itu ya. Yaitu apa? Di daerah gunung-gunung, isinya bebatuan, tapi bisa bangun rumah, bisa mahat batu-batu itu kan, itu pekerjaan yang tidak mudah gitu. Jadi pada saat itu mereka sombong itu karena sehebat itu. Kemudian siapa lagi? Kaum Fir'aun ya. Nah, kemarin ada kata-kata pasak ya Bapak Ibu ya. Pasak ya. Nah, itu juga sebenarnya bahasa ini ya, maknanya itu. Jadi kalau pasak Bapak Ibu tahu nggak pasak dalam bangunan itu ya? Pak Supirman bisa menjelaskan mungkin. Kalau orang Melayu tuh mengerti sekali Bu, pasak itu. Pasak ya. Ya, pasak itu yang mendukung, yang menyangga, yang yang menguatkan. Iya. Jadi bukan cuma sekedar tiang. Ya. Tapi tiang yang dia tuh bisa saling mengikat, mengaitkan, kemudian menjadi bangunan yang kokoh gitu. Ya. Seperti itu Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi adapun kemudian diterjemahkan tentara yang banyak itu itu penafsiran Bapak Ibu. Penafsiran itu bisa berbeda. Sama dengan kalau orang Melayu mengatakan anak laki-laki itu sebagai pasak keluarga. Oh ya, nah kayak gitu-gitu ya perumpamaan ini ya. Bisa juga Tapi lebih besar tiangnya pasak keluarga. daripada tiang, Pak. Ya. Besar pasak daripada tiang. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan diartikan tentara dulu gitu. Jangan diartikan banyak tentara, jangan, tapi diartikannya ya memang pasak. Ya, kayak yang baina yadaihim ya. Baina yadai. Jangan diartikan di hadapannya dulu gitu. Artikan apa adanya aja di antara kedua tangannya, karena arti aslinya adalah itu. Adapun kemudian maknanya di hadapannya. Kenapa kalau tangan kita dikedepankan, kedua tangan dikedepankan kan di antara kedua tangan itu ya di hadapannya. Nah, termasuk yang pasak ini diartikan pasak-pasak aja. Memang ada yang mengartikan di terjemahan Depak itu tentara ya, banyak tentara. Tapi kalau saya baca di tempat terjemahan yang lain juga maknanya memang menunjukkan kekuatan Fir'aun, baik dari sisi memang infrastrukturnya sampai secanggih itu gitu ya, plus memang dia juga maknanya bisa konotatif juga, bisa itu tadi tentara, banyak tentara gitu kan. Kemudian kita bahas dari awal Bertanya ya? Bu Ati. Ya? Bu Ati, bisa dijelas ulang lagi Bu Ati yang aku di ayat 15-16 dengan aku di ayat 24. Aku di ayat 15-16 di ujung ayat 15-16. Oh ini oke. Okay. Dan aku di ayat 24 nih. 24 mana 24? Oke, ya, sip. Silakan. Oke. Kita sisir dari atas dulu ya, Pak ya? Ya. Ya. Oke, sumpah ya Bapak Ibu. Jadi ayat berapa sampai ayat berapa isinya sumpah? Ayat 1 sampai 4 itu sumpah ya Bapak Ibu. Dan ingat kalau setiap Allah bersumpah terhadap apapun itu, maka apapun itu sesuatu yang diistimewakan, sesuatu yang dimuliakan. Dalam hal ini yang pertama adalah
fajar. Ya, jadi di balik waktu fajar itu berarti itu waktu yang dimuliakan gitu ya. Di mana manusia memulai bangun tidur kan, memulai aktivitas itu ya. Nah, itu makanya kalau di Arab itu sholat subuh suka disebutnya sholat fajar ya Bapak Ibu, bener nggak? Iya. Ya, berarti memang sholat subuh tuh nggak boleh habis subuh tidur segala macam tuh itu ya. Intinya 1 sampai 4 itu sumpah ya, sumpah, dan setiap sumpah itu ada ini. Kalau bahasan secara ininya tafsirnya di ayat ayat 2 saya mau ini. Maaf, ayat 2 saya rubah ya. Ini kan jamak. Kalau diartikan jamak lebih pas ya. Karena maksudnya di sini bukan malam ke-10. Kalau malam ke-10 kan berarti satu malam itu aja. Tapi ini malam-malam 10. Malam-malam yang 10 itu bisa dimaknain 10 malam di akhir Ramadan, berarti kan jamak itu malam-malamnya gitu. Atau juga bisa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah gitu ya. Nah, itu beberapa pendapat ya. Intinya maknanya apa? Intinya di sini tuh kita artikan malam-malam yang 10. Kalau kemarin kan malam aja ya. Malam-malam yang 10. Silakan dibetulin Bapak Ibu. Kemudian ini kemarin kita artikan genap ganjil ya. Ya. Kemudian ini kita artikan apa kemarin? Sudah ya ini ya. Nah, ini nih Bapak Ibu kemarin ida ya, sedikit saya jelaskan ida. Kalau ada ida, itu ada 2 kemungkinan arti. Bisa berarti apabila, bisa berarti seketika atau sekonyong-konyong. Jadi bisa artinya seketika, atau sekonyong-konyong, atau tiba-tiba. Atau juga ada yang mengartikan gini, seketika itu juga, artinya menunjukkan apa itu kalau kayak kata. Nah, kapan ida diartikan begitu? Kalau setelahnya selain kata kerja. Kita selama ini sudah menjumpai belum ida yang selain kata kerja? Selama ini baru menjumpai yang KKL, KKSAD, KKP ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang seperti ini artinya apabila. Apabila. Dan ini maknanya adalah akan, bukan sesuatu yang lampau, meskipun KKL bukan sesuatu yang lampau. Ada juga yang ida artinya apabila, yang dia itu kalimat bersyarat, biasanya pakai fa, maka. Nah, ini kalau seperti ini berarti bersyarat. Jadi itu. Dalam hal ini setelah ida ini apa? KKS AD ya. Berarti artinya apa? Apa? Bila. Nah, Ida itu tidak memberikan pengaruh perubahan harokat. Jadi kalau dia ada KSAD yang nggak merubah jadi KKSAD fathah, KKSAD mati, atau kalau setelahnya ada kata benda tidak merubah apapun. Hilangnya di sini, aslinya ini tuh kan gini aslinya. Yas, ri. Nah, aslinya gini. Hilangnya ini karena kepentingan sastra, keindahan bahasa. Kenapa? Karena di sini kan ri, kasro, ya kan, nggak ada tambahan ya kan, nggak ada ini gitu. Jadi untuk kepentingan itu aja tujuannya. Ya, ini kan konsisten banget ini. Ya. Jadi konsisten banget. Itu ya Bapak Ibu, pertanyaan Pak Master. Kemudian apa di sini? Nah, kalau ini hilangnya ya aslinya kan gini. Aslinya gini ya Bapak Ibu ya. Hilangnya karena pengaruh lam. Lam itu dia mematikan. Jadi di sini KKSAD-nya KKSAD mati, bukan fathah. Ya, kemudian oh ya, ini Bapak Ibu, iroma
itu adalah ibu kota. Berarti nama apa? Nama kota. Nama kota gendernya apa? Perempuan. Kalau kita nggak tahu, lihat aja sebelahnya. Sebelahnya ini sifatnya iroma. Gendernya apa sebelahnya Bapak Ibu? Perempuan. Perempuan. Dari mana kita tahu dia gendernya perempuan? Terima. Ini kalau gendernya laki-laki tuh gini. Ya kan Bapak Ibu? Ini kan dadidu. Iya kan? Ini Bapak Ibu asing kan dadidu. Kalau gender laki-laki kan? Yang ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak. Dadi. Nggak kelihatan. Kalau saya maunya tadi. Di zoom aja di tempat Bapak Ibu semuanya. Enggak, kalau yang lain mungkin kelihatan. Kelihatan. Ya, jadi ini gender laki-lakinya di T ini. Ya, ada tak itu. Kok laki-laki? Perempuan. Perempuan. Ya, jadi iroma ini gendernya perempuan, maka sifatnya pun pakai perempuan. Ini perempuan ini. Nah, ini masih berkaitan. Makanya kenapa kata penghubung yang digunakan kata penghubung perempuan. Ya. Jadi kalau iroma itu menceritakan atau menjelaskan Adin, ya, itu kan kaum Ad ya. Sebentar, saya lihat ininya. Jadi Adin ini dijelaskan di sini nih. Adin itu siapa gitu kan? Adin itu adalah penduduk Iroma ya. Irom. Kemarin kita artikan apa? Irom ya. Iroma ya. Irom ya. Irom. Penduduk Irom tulisannya. Penduduk Irom. Jadi kaum Ad itu adalah penduduk Irom yang mempunyai bangunan. Nah, di sini diartikan jamak itu karena penduduk itu kan berarti nggak cuma satu. Ketika satu orang punya bangunan gitu ya, maka penduduk bangunannya menjadi bangunan-bangunan. Ya. Nah, di sini tuh pakai alati itu karena menjelaskan ini bangunan-bangunan yang dimiliki penduduk Irom itu. Makanya pakai pakai alati. Yang bangunan itu belum pernah ya belum yang semisalnya itu belum dibuat, diciptakan. Kalau itu kan bukan menciptakan. Dibangun ya. Jadi yang semisal bangunan yang kaum Ad itu belum ada negeri manapun yang membangun. Ya, belum ada tuh negeri manapun. Maka ini tuh kembalinya ke ini gender perempuan ini tadi. Bangunan-bangunan itu. Yang semisal bangunan-bangunan itu tuh belum ada di negeri lain. Makanya dia sombongnya itu karena itu. Gitu. Nah, itu kaum Ad yang pertama tuh. Kehebatannya ya, kecanggihannya, kehebatan negerinya ya. Nah, kemudian Samud. Samud yang ini apa kemarin Bapak Ibu? Motong batu-batu. Nah, punya keahlian memotong batu-batu besar di lembah. Itu juga tidak mudah gitu kan. Makanya dia sombong. Nah, kaum Fir'aun itu kesombongannya adalah karena dia mempunyai pasak-pasak yang tadi dijelaskan sama Pak Supirman itu. Jadi pasak itu lebih dari tiang gitu ya. Kekokohannya, karena kalau tiang tuh ya tiang aja begitu, tapi kalau pasak itu ada bisa mengikat satu tiang dengan tiang yang lain sehingga membentuk ikatan yang bangunan yang kokoh gitu. Kalau tiang-tiang aja nggak ada pasaknya kan nggak ini ya. Jadi itu kelebihan. Jadi ayat 1-4 itu sumpah,
Nah, ayat 5 itu semacam kayak apa ya, sindiran gitu ya. Jadi bukan pertanyaan, ini kan hal itu pertanyaan ya, tapi sebenarnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Tapi lebih kepada apa namanya, penutup sumpah yaitu. Jadi sumpahnya udah, itu pertanyaan yang tujuannya untuk nyadarin sebenarnya, menyadarkan kita manusia gitu. Kemudian disuruh memperhatikan 3 kaum Ad, yang kisah-kisahnya tiga kaum, di antaranya kaum Ad, kemudian Samud sama Fir'aun. Nah selanjutnya nih Bapak Ibu, nah ini artinya apa? Yang togu apa togu? Luar sewenang-wenang. Kemarin kita mengartikannya ada salah nggak? Saya tuh kemarin coba kita tengok Bapak Ibu, takutnya salah mengartikan yang kemarin. Ayat 10 kita artikan apa kemarin? Fir'aun yang mempunyai pasak. Dan terhadap kaum Fir'aun yang mempunyai pasak. Oh bukan itu, ayat 11 Bu. 11. Ya, yang melakukan perbuatan melampaui batas di dalam negeri. Jadi di sini Aladina itu kembalinya ke kaum-kaum yang 3 tadi. Ya, ke kaum-kaum yang 3 tadi. Bukan hanya ke Fir'aun aja. Tapi orang-orang yang tadi, kaumnya Ad, kaumnya Samud, kaumnya Fir'aun, itu semua orang-orang yang melampaui batas di dalam negerinya mereka masing-masing itu. Nah, baru dilanjutkan di sini. Ayat selanjutnya apa artinya? Lalu mereka ini tuh apa kemarin? Memberikan dengan banyak ya kerusakan di dalamnya. Lalu mereka telah memberikan dengan banyak kerusakan di dalamnya. Intinya mereka banyak berbuat kerusakan gitu ya di dalam negeri itu gitu ya. Kemudian habis itu sehingga, nah fa di sini Bapak Ibu, ini fa itu bisa diartikan maka. Biasanya huruf syarat. Apa jawab syarat maksud saya? Jawab syarat. Fa juga bisa diartikan lalu atau kemudian. Kalau dia itu peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu berkelanjutan. Untuk mengenalinya memang butuh pendalaman secara konteks ya. Nggak bisa ada kunci. Kalau fa yang maka itu biasanya ada huruf syarat, mungkin lebih mudah ya. Kalau untuk lalu kemudian itu emang harus dihubungkan kata sebelumnya, apa kalimat sebelumnya berhubungan dengan nggak kalimat setelahnya, dan peristiwanya itu beruntun, maka pakai lalu atau kemudian. Adapun fa di sini, kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya, itu tuh peristiwa yang tidak beruntun, tapi lebih kepada fa yang akibat. Jadi fa yang sebab akibat. Jadi fa namanya fa sababiyah. Jadi fa akibat, di mana kalimat sebelumnya lah menjadi sebab. Ini akibatnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalimat setelahnya fa itu akibat yang disebabkan oleh sebelumnya gitu. Sebelumnya sebabnya apa tadi? Mereka melampaui batas, mereka berbuat kerusakan di bumi kan Bapak Ibu? Sebabnya itu ya. Itulah yang mengakibatkan ayat 13 apa Tuhan engkau menurunkan atau menimpakan cambuk azab. Cambuk azab ini kiasan ya. Azab yang kebayang dicambuk dengan rotan aja sakit gitu. Nah ini dicambuk dengan azab itu kiasan sebenarnya. Nah, fa yang akibat ini bisa diartikan sehingga boleh, maka boleh, apalagi misalkan karena boleh. Jika apa ya, misalnya karena penyebab dia begini apa ya, bisa sih secara konteks. Nah, di sini saya artikan sehingga. Jadi yang apa mereka tuh melampaui batas dalam negeri, mereka berbuat kerusakan
yang banyak di dalam negerinya. Sehingga itulah yang menyebabkan kemudian Tuhan itu menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Jadi kalau ada fa, kenalin dulu Bapak Ibu ya. Kenalin dulu. Selama ini kita lebih kepada jawab syarat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fa yang peristiwa satu dengan yang lain. Contohnya di sini nih. Di sini nih artinya lalu nih, yang di sini nih saya artikan lalu. Ini dari 11 ke 12. Karena 11 itu kan gini. Mereka melakukan perbuatan melampaui batas di dalam negeri. Lalu mereka berbuat kerusakan gitu ya. Nah, habis gitu nggak lalu lagi. Ya, bisa sebabnya mereka itu mendapatkan azab ditimpakan azab itu karena perbuatan mereka sebelumnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. 5 menit lagi. Tadi pertanyaan Pak Supirman di mana? Oke. Kita langsung lompat ke pertanyaan Pak Supirman. Aku. Oke, ini sudah ya. Sesungguhnya ini benar udah ya, tadi Bapak Ibu udah di ini ya bahas ya. Oke, pertanyaan Pak Supirman adalah ini, Robi. Robi ini Pak ya. Ya. Nah, kalau Robi di pinggir dulu Bapak Ibu. Robi di pinggir tadi mana? Ini ya. Oh, bukan Robi ya Pak. Ini ya. Pertanyaan Bapak ini bukan nih. Akromani dengan Ya, Robi. harusnya kan nih gini ya Pak ya. Ya, kalau di Nah, bawah itu 24 kan ada gitunya. 24 oke. Ah, Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kapan nih itu kapan ya? Jadi gini. Ada nih, ada ya. Secara kegunaannya dulu. Nih itu biasanya nempel di mana? Kata kerja, Kata kerja. Ya, nempel di kata kata benda. benda, Sebentar. Oh, Ini apa? Kata benda. benda. Sehingga ya-nya ada Pak. iya, iya, iya. Paham Pak ya? Iya, iya. Sedangkan kalau di kata kerja nih, harusnya mah begini Pak. Nah, Oh, kalau ini sudah Pak ya, clear ya? ya, ya, clear ya. Oke. Harusnya tuh gini Pak. Nini yang ini tuh. Mana tadi? Ini ya. Ya, Ini kan, akromani. ini tuh juga KKL bukan? Ini apa ini? KKL ya? Ini juga sama Ya, nih. ahan, Nih. ya. Ini juga KKL nih, harusnya gini. Cuma biasanya ya di ujung itu biasanya Pak ya, yang nempel di kata kerja itu hampir dihilangkan. Selalu begitu, saya perhatikan. Ya Pak ya, begitu Pak ya. Jadi ini kalau di ujung ayat itu ya-nya suka dihilangkan. Oke. Sampai situ bisa difahami Pak? Bisa. Terima kasih, Bu. Sekarang ini, jadi 3 hal yang berbeda. Robi. Ini Robi yang memang betul-betul aslinya begitu. Tuhanku. Ya, Jadi memang ini tuh bener memang seperti ini. Gitu. ada ianya. Ya. Cuma tinggal kita lihat. Karena ini KBM, kata benda KBM. Berarti kan posisi KBM itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Intinya gini, Robi ini itu bisa ada 3 kemungkinan. Bisa aslinya adalah Robai, aslinya berarti fathah. Cuma karena untuk untuk meringankan bacaannya Robi jadinya. Kalau seperti ini berarti objek. Bisa juga asal muasalnya dari apa? Rob, bui. Kalau dia subjek. Bisa juga kalau ada huruf jer, memang betul-betul Robi. Semua ini ditulisnya menjadi Robi tulisnya. Tapi asal muasalnya sejatinya dari Robai, Robui, Robi. Nah, untuk menentukan itu maka kita lihat ke sini. Ini posisinya sebagai apa bagi ini? Kan di sini itu bukan subjek ya.
Karena kan gini, maka dia berkata, tutup Tuhanku. Berarti apa ini? Sebagai Objek. subjek. Subjek ya. Ya kan? Subjek ya di situ. Oke, Tuhanku. Di sini nggak ada huruf panggilan. Jadi kalau ini benar-benar artinya Tuhanku aja. Tuhanku. Asli. Nah, kalau misalkan Robi yang begini, seandainya saya taruh di sini Robi nih, itu justru artinya wahai Tuhanku. Spesial Bapak Ibu. Kalau wahai Tuhanku harusnya begini nih. Wahai. Ya Rabbi. Harusnya gini, dan ini bukan kasroh, roba. Harusnya gini. Wahai Tuhanku, harusnya sebegitu. Harusnya. Ya. Kemudian roban ya. Ketika di KBM kan ini menjadi gini. Robi ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi Robi. Harusnya gini ya. Jadi kalau mau aslinya wahai Tuhanku harusnya ya Robbi harusnya. Tapi ketika yang kita panggil Allah dan yang manggil aku, bukan kita ya, aku, saking dekatnya dan sangat dekatnya, itu dihilangkan. Itu sudah jelas. Maka ketika Robbi nggak ada apa-apa di situ, itu benar-benar wahai Tuhanku. Nggak ada tuh yang wahai Tuhanku pakai di sininya ada. Saking dekatnya. Tapi kalau di sini memanggilnya wahai Tuhan kami, kaminya muncul. Paham nggak? Karena kalau kami tuh mewakili banyak ya. Iya. Kalau aku tuh bener-bener ini banget gitu loh. Apa ya? Personal kita gitu. Dengan Allah gitu. Dekat, saking dekatnya gitu, ini ya-nya dihilangkan. Dan kalau kita manggil Allah, siapapun yang manggil saking dekatnya, ya-nya dihilangkan. Gitu. Jadi kalau masih wahai Tuhan kami, itu masih pakai Robbana. Wahai Tuhan kami, naknya masih ada. Tapi ya-nya nggak ada. Gitu. Itu perbedaannya Pak Sudirman. Jadi sebelum, ya jadi penggunaan ininya harus difahami banget, penggunaan ni-nya, ya, sama ya sukunnya. Kan ada dua ya Pak ya, artinya sama-sama. Ini ke kata kerja, ini ke kata benda. Tapi untuk ke kata benda ini kadang muncul dua-duanya, ni, tapi kalau di akhir ayat itu hampir selalu dihilangkan. Ya. Di tengah pun juga terkadang dihilangkan untuk kepentingan apa? Kepentingan sastra, kepentingan bacaan, kepentingan gitu, macam-macam penyebabnya itu. Ya. Udah 32 menit. Mungkin itu ya, ada lagi nggak di sini yang perlu dibahas? Cukup ya Bapak Ibu? Banyak sih sebenarnya teorinya yang itu, ya. Mungkin kita lanjutkan. Banyak teori-teori yang belum terbahas di sini. Ya. Kita lanjutkan selanjutnya ya, Bapak Ibu silakan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan untuk selanjutnya, kita bahas. Termasuk saya mau, nah sedikit mungkin ya perbedaannya ya. Jadi di sini kita menggunakan huruf sumpah apa Bapak Ibu? Wa. Tapi sejatinya huruf sumpah itu ada berapa? 3. Ada. Wa sama bi itu bisa untuk Allah dan selainnya. Tapi kalau untuk ta itu untuk khusus untuk Allah dan yang berkaitan Allah. Nah, berkaitan dengan Allah. Ya. Dan huruf sumpah itu tidak ada. Nah, kalau wa gampang mengenali dia huruf sumpah. Karena kata benda setelahnya kasroh. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan mengurai surat Al-Baqarah sama Al-Imran ketemu wa, jangan diartikan demi karena nggak ada sumpah di dalam Al-Baqarah. Kemudian untuk mengenali ta sebagai huruf sumpah juga gampang. Karena hanya untuk Allah dan selain
dan yang berkaitan dengan Allah, dan setelah ta pasti kasroh itu gampang mengenalinya. Yang sulit itu bi. Yang sulit mengenali itu huruf jer, apa huruf sumpah, maksudnya huruf yang artinya dengan atau demi, itu rada-rada lumayan untuk ininya. Ya harus benar-benar mengamatinya dengan seksama. Oke, mungkin begitu saja, cukup waktunya, sudah lewat. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Kita lanjutkan hari Senin. Kita ini ya ke ayat selanjutnya ya, petugas selanjutnya bisa disiapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Bu Ella nanti tolong betulin ya yang itu ya, KBKK, termasuk yang ini kemarin artinya betulin ya Bu Ella, yang tadi apa? Penyatuan ini Bu Ella ya. Yang mana? Saya nggak bisa ngelihat lagi. Jadi saya tuh ngabal buat Laman yang Bu Ella, laman. Yang laman itu KBKK. Tadi di Munawir halaman berapa tadi? Akhir 19. Ya, terus kemudian ini juga KBKK semua ya Bu Ella. Zaman. Atau nggak apa-apa deh Bu Ella, nanti di itu aja biar nanti saya cek dulu Bu Ella, sebelum di share ke itu saya cek dulu Bu Ella ya. Oh, nah udah saya share. Nggak apa-apa, maksud saya kalau udah lengkap sama Bu Ella nanti kan di share tuh. Nah nanti saya betulin dulu gitu, nanti saya share revisinya. Itu Bu Ella ya? Iya. Makasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Berapa hari ini Pak Helmi yang hadir? Ya digambarnya nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kok saya hilang Pak Helmi? Ya Bun. Ya. Istilahnya, mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Sama-sama Bun. Nah, silakan Pak Helmi ditutup saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Terima kasih Bu Ati. pada sore hari ini, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.